Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, di update progress Bitcoin hari ini sebenarnya kita ngelihat Bitcoin masih di dalam range price yang sama banget ya. Kita nggak ngelihat ada aktivitas yang luar biasa masif, kecuali teman-teman trading di time frame yang kecil kayak 15 menit, 30 menit atau bahkan 5 menit ya, baru kalian bisa ngelihat pergerakan yang impulsif. Tapi kalau kita ngelihat the bigger pictures, well, Bitcoin still in the same range, mengindikasikan market saat ini cenderung sabar menunggu, wait and see. Kita nggak tahu juga kira-kira dia nunggu untuk apa, but in the end, at some point Bitcoin harus membuat decision whether dia breakout dari resistance yang sangat powerful menjadi dinding yang paling kuat untuk sejauh ini ya, pergerakan bahkan sepanjang 2023-2024 loh teman-teman ya. Ini 52.000 adalah strong resistance level, dan atau dia break dari area support minornya serta melakukan yang namanya retracement atau koreksi guna menjemput lebih banyak order buyers dari para pelaku pasar yang mungkin menginginkan harga diskon pada Bitcoin. Alright, so for now teman-teman sekalian, kita mau update sedikit ya progres dari pergerakan Bitcoin. Kemudian nanti kita mampir sedikit ke Ethereum untuk melihat ya kira-kira sejauh mana Ethereum bisa mengalami penguatan secara signifikan, dan pada satu titik akhirnya berpindah ya money flow-nya dari Bitcoin, Ethereum ke altcoins ya. Teman-teman sekalian, before kita lanjut, saya pengen inform juga soal live streaming. Jadinya kita adakan besok ya di tanggal 27. Tadi malam saya sempat inform juga melalui grup Telegram, dan reasonnya adalah kayak saya kurang fit ya kemarin. Jadi selama ya 2-3 hari terakhir saya ada activity, dan activity itu bisa dibilang cukup menguras energi saya ya. But in the end, ya saya pikir kemarin istirahat dulu ya 1 harian full. Tadinya rencananya mau live streaming tadi malam, tapi akhirnya saya putuskan untuk undur, dan kita akan lakukan pada hari Selasa di tanggal 27 malam. Dan teman-teman, semalam juga ada beberapa update ya, karena saya nggak update lewat YouTube channel, jadi saya update lewat grup Telegram. So make sure kalian kalau mau gabung grup Telegram kita, cukup dengan klik link yang ada di salah satu video ini ya, di description. Ya, di description itu ada link untuk kalian gabung ke Telegram, and it's free guys. Meanwhile, kalau kalian yang mau gabung ke Discord, kita lagi open registration untuk periode bulan Maret, dan akan kita tutup pada sekitaran tanggal 29 Februari ini. Alright, and teman-teman sekalian, jadi discussion yang cukup menarik semalam ini berbicara soal token-token exchange ya. Saya pengen sedikit sharing sedikit pandangan aja ke teman-teman, karena secara logika ketika market menjelang bull run nanti, atau udah memasuki bull run bahkan, itu activity di market akan lebih banjir ya di exchange gitu. Exchange itu apa sih? Exchange kan pasar ya teman-teman sekalian ya. Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Jadi ada transaksi jual beli yang terjadi di sana, dan peningkatan ini ya tentu saja diakibatkan oleh exposure di market crypto yang juga meningkat. Reasonnya apa? Ya salah satu reasonnya adalah menjelang halving ini gitu kan. After halving harusnya dengan market yang bull run itu akan lebih banyak lagi traders yang FOMO, traders yang takut ketinggalan, dan in the end mereka akan coba untuk bertransaksi dan mulai mengenal yang namanya exchange ini. Nah in the end, token-token exchange harusnya bisa dapat kebagian money flow cukup signifikan, and I think that's a very simple logic yang teman-teman bisa istilahnya bisa jadikan sebagai reason utama ya kalau kalian berencana untuk megang token-token exchange tersebut. Dan saat ini kalau kita ngelihat money flow per tadi malam ya, dan pergerakan tadi pagi lah kalau kita ngelihatnya, ini kebanyakan koin-koin yang berhubungan dengan gaming ya, itu mengalami peningkatan dengan signifikan. Harganya rata-rata naik, termasuk Gala yang sebelumnya kita sempat mention di previous update. Ya kebetulan requestnya adalah seputar Gala dan juga Phantom. Timingnya tepat ya, ternyata Gala mengalami penguatan signifikan dan impulsif. Per hari ini kita ngelihat Gala itu sudah nanjak ya cukup signifikan lah ya dari range area yang kemarin kita sempat mention di previous video, and udah tinggal manage aja. Kalau misalkan memang dia masih terlihat ya cukup baik-baik saja, secara structure masih oke gitu kan, dia create higher high, higher low, confirming higher low-nya, dan dia naik lagi serta breakout dari previous high, maka sebenarnya nggak ada masalah teman-teman, tinggal coba manage aja dan semoga bisa mencapai target atau tujuannya. Alright, so teman-teman sekalian, sebelum kita mulai di Bitcoin-nya, semingguan ini itu ada PCE Price Index rilis data di hari Kamis. Ini berarti berhubungan dengan inflation, dan di hari Rabu itu berhubungan dengan GDP. Ya, kalau kita ngelihat di sini ekspektasinya angkanya bisa turun dari 4,9% jadi 3,3%, dan banyak orang yang sudah mulai membicarakan tentang resesi. Ya, kita tahu Jepang sudah confirm resesi, kemudian Inggris per
ini beberapa minggu lalu ya kita dapat informasi update kalau Inggris juga sama sudah memasuki resesi secara teknikal gitu ya. Dalam artian di sini, apakah resesi adalah hal yang dikhawatirkan? Ya sebenarnya nggak juga. Kalau di financial market mungkin dia bisa menyebabkan koreksi gitu ya. Tapi it's all about retracement dan correction saja saya ngelihatnya. Karena pada saat resesi terjadi ya mungkin akan ada beberapa yang dikorbankan. Ya, dikorbankan tuh maksudnya gimana, Vin? Misalkan contoh gini, kalau kalian inget kasus 2008 ya, Lehman Brothers pada saat itu dia collapse, teman-teman. Sebenarnya itu kan adalah pihak-pihak yang dikorbankan ya. Dikorbankan dalam artian untuk yang lain tetap bisa survive, bertahan gitu. Nah, proses ini otomatis akan membuat market seperti kita bilang mengalami reset gitu. Ya, jadi reset. Yang mungkin sebelumnya super tajir bisa jadi super miskin, yang tadinya super miskin bisa jadi super tajir. Ya, dikarenakan momen-momen tersebut. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara resesi, itu bukan suatu hal yang mengkhawatirkan. Buat teman-teman yang justru punya antisipasi, yang sudah ada persiapan early di awal, Anda bisa loh istilahnya memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan kesempatan buy dari harga yang super relatif murah. Dan kita ngomongin ini bukan cuman istilahnya bukan cuma untuk kripto lah kita bilang, tapi kita berbicara secara gambaran besar gitu ya. Dan ya ini adalah satu hal yang mungkin bisa dibilang menjadi semacam warning saja bahwa teman-teman berbicara soal risk ya. Saat ini menurut saya ini momentumnya tepat sekali loh. Kalau kita ngomongin untuk market kripto. Maksudnya gimana, Vin? Everybody start feeling istilahnya optimis banget gitu ya. Kita ngelihat something yang berbeda. Ya, this time saya udah jelasin ya cukup detail lah di previous video ya. Kalaupun nanti suatu saat BTC harus dump, itu artinya untuk pump. Ya, jangan khawatir teman-teman. Karena kenapa? Ya, yang namanya struktur ya, kita berbicara tren ketika market dalam keadaan uptrend itu ada yang namanya higher low untuk menjemput lebih banyak order pada saat proses diskon berlangsung. Nah, kadang banyak orang panik, banyak orang galau, banyak orang mungkin karena apa ya, dia istilahnya dia bisa panik, mungkin karena dia FOMO biasanya. Dalam artian contoh, koin-koin apa nih sekarang yang posisinya bisa dibilang sudah naik cukup signifikan? Banyak teman-teman. Dan ketika Anda FOMO ya, melihat yang hijau begitu panjang, Anda expect bahwa mumpung masih ada kesempatan nih ya sebelum bull run, mumpung Bitcoin sebelum halving, udahlah belanja sekarang. Beraniin ya, istilahnya belanja dengan nominal yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya teman-teman. Karena uniknya psikologi manusia itu adalah ketika market dalam keadaan koreksi atau dalam keadaan murah seperti ini, ya nggak banyak istilahnya orang-orang yang berpikir untuk memanfaatkan kesempatan itu supaya mereka beli dalam jumlah yang lebih besar. Tapi the moment market benar-benar menunjukkan bahwa Anda ketinggalan, disitulah akan ada fear of missing out ya, fear of missing out di market. Jadi kebanyakan retail itu lebih tendensinya beli banyak ketika harga sudah tinggi, bukan beli banyak saat harga lagi murah. Ini keterbalikan psikologi, dan ini kita udah pernah ya sebenarnya udah sering mention lah dari entah kapan ya teman-teman sekalian. Karena dulu ketika harga benar-benar di bawah, kita percaya bahwa the biggest opportunity itu ada saat market sedang dalam keadaan fear. Ya, makanya kalau kalian lihat ada fear and greed index kan. Nah, ini kan sering banget nih dijadikan semacam acuan ya kalau orang-orang bahwa ini kalau misalkan posisinya seperti ini, lagi kondisinya lagi greed nih, wah ini udah saatnya boleh exit dulu atau boleh take profit dulu. Tapi kalau misalkan posisinya lagi dalam keadaan fear, harusnya beli ya. Tapi faktanya teman-teman, kita berbicara di realistis, lebih banyak orang yang ketika kondisi fear and greed indexnya benar-benar fear, ya orang-orang juga pada fear gitu loh. Dalam artian mereka cenderung takut untuk menambah muatan atau cenderung takut untuk melakukan pembelian. Tapi ketika posisinya sekarang sudah seperti ini, saya pun di kolom komen YouTube ya banyak yang nanyain, kok koin ini naik, masih bisa naik nggak, kok ini bagus nih koinnya. Tapi setelah saya cek, wah ini udah pump tinggi gitu kan, harga udah naik signifikan, baru dia tanya. Ya kadang-kadang saya penasaran ya kenapa kondisi tersebut terjadi. Tapi saya rasa sebenarnya sangat mudah untuk menjawabnya, dan ya salah satunya disebabkan oleh FOMO itu sih yang menjadi salah satu trigger utama. Nah teman-teman, sorry banget melenceng kalau agak jauh kita ngobrolnya. Tapi in the end, rilis data GDP di hari Rabu juga bisa memberikan konteks ya, bagaimana kondisi keadaan di Amerika Serikat saat ini. Yang pengaruh tuh kemana? Sebenarnya kalau kita ngomongin directly ke Bitcoin, probably nggak akan signifikan banget. Tapi
Nasdaq dan juga S&P 500 itu bisa jadi sangat signifikan. Nah, teman-teman kalau ngelihat dari segi struktur, Anda lihat S&P 500, nothing's wrong. Ya, price keep creating higher high, higher low, higher high, higher low, and even higher high lagi pada pergerakan hari Kamis lalu. Lalu Nasdaq pun demikian, apalagi setelah Nvidia ya release earning report itu langsung nge-spike sangat signifikan. Meanwhile Bitcoin adem ayem. Ya, market masih konsolidasi dan saya pikir ini disebabkan oleh money flow-nya yang mungkin sebagian ya masih berpindah ke altcoins. Kalau kita melihat Bitcoin dominance, ini salah satu faktor yang saya rasa mempengaruhi banget ya untuk pergerakan altcoins. Bitcoin dominance itu mengalami koreksi ya. Kita ngelihat kemarin bertahan di atas minor SNR, finally dia breakdown ya. Ini saya sudah sempat mention beberapa kali di previous Bitcoin altcoins video ya. Kita ngomongin soal Bitcoin dominance di sini ya. Sekitar 3 harian lalu itu ada total 3 Bitcoin dominance, di sini juga sama 4 hari lalu total 3 Bitcoin dominance. Dan satu yang saya paling notice kalau kita ngomongin soal Bitcoin dominance adalah dia create yang namanya rising wedge ya beberapa hari lalu. Sebentar, mungkin saya bisa share dulu idenya. Yes ya, ini teman-teman. Jadi saya sempat post ini di grup Discord juga 23 Februari, which is ya 3 hari lalu, harusnya barengan dengan ini juga ya teman-teman. Kita ngelihat dia membentuk rising wedge, kenaikan terbatas. Once dia breakdown, harusnya memberikan clue bahwa market akan cenderung berpindah money flow-nya dari Bitcoin ke altcoins. One of the reason saya pikir adalah Bitcoin terlalu konsolidasi guys, terlalu flat, terlalu ranging. Tapi di saat yang sama, sebenarnya ini bisa jadi kesempatan buat para institusi-institusi itu mengumpulkan lebih banyak order dari market yang mungkin panik, yang mungkin galau, yang mungkin grayscale juga ikut berjualan, yang mungkin merasa Bitcoin terlalu flat, tidak memberikan opportunity sejak 11 hari terakhir. Jadi kita ngelihatnya Bitcoin flat consolidation, market berpindah cari altcoins. Market di sini dalam tanda kutip bukan saya, kamu dan ya sekeliling kita yang mungkin dalam kapasitas keuangan masih kecil gitu ya, nominalnya masih jutaan, puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Tapi kita udah ngomongin whales besar di sana yang money flow-nya itu billions of dollar, ya millions of dollar or billions of dollar, ya which means mereka juga pasti ngebagi portofolio. Ya kita ngomongin nggak satu orang dengan $1 miliar terus dia belanja satu koin, specifically koin A misalnya, let's say koin Gala ya kan, kayak kita ngelihat Gala udah mulai ngepam kan, cukup signifikan. Apakah $1 miliar dibelanjain ke Gala dong? Ya nggak bisa teman-teman, karena nggak ada cukup supply untuk mereka bisa berbelanja. Jadi mereka juga harus diversify ya kan. Di saat mereka ngelihat Bitcoin lack of movement ya kan, lack of progression, cenderung flat, cenderung konsolidasi, ya mungkin dia pindah ke altcoins. That's why Ethereum kemarin mengambil kesempatan ya. Di saat Bitcoin consolidation, Ethereum dia mampu create higher high. Even better, at least seperti yang kita mention ya di sekitar 1 minggu lalu teman-teman. Saya percaya bahwa kalau berbicara soal Ethereum ya, 19 Februari mana? 23 Februari. Ya, masih loading teman-teman. Panjang ya, karena ini memang udah cukup lama juga sih. Wait a minute, let me find it for you guys supaya kalian bisa lihat progresnya. Wait a minute. 19 Februari, there you go. Ya, saya inget banget teman-teman, karena ini seminggu lalu close. Weekly range on Ethereum, once dia clear area resistance major yang ada pada range 2500, harusnya ini membuka peluang dengan cukup mudah untuk Ethereum itu ngejar ke level 3550. Dalam prosesnya, tidak peduli ya, ada yang namanya retracement, ada yang namanya koreksi gitu. Tapi kalau kalian lihat secara struktur, selama dia mendukung, fine. Kita akan coba untuk follow up ya. Selama dia mendukung, dia ongoing retrace, dia create higher low, Anda bisa tetap untuk follow up gitu. Tapi kalau misalnya Ethereum breakdown, oke, berarti Anda bisa anticipate probably Ethereum harus mengalami koreksi dari sini, dan ini terjadi dengan kondisi yang lebih major untuk time frame seperti daily atau mungkin seperti weekly. Tapi kalau tidak ya, dia harusnya tetap meneruskan strukturnya dan tetap creating higher high. Nah, per money flow berpindah ke Ethereum sebenarnya udah boleh punya ancang-ancang sih teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita ngelihat path to alt season, ya ini kembali lagi ke history data berdasarkan pergerakan dari Bitcoin dan crypto market secara keseluruhan sejak 2014-2015 gitu. Kalau overallnya kan dari 2010, tapi kita ngelihat mulai banyak bermunculan altcoin itu semenjak mungkin ya 2013-2014 gitu ya. Lebih banyak lagi dan lebih signifikan lagi, terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Dan kita ngelihat dari historinya, itu rata-rata Bitcoin duluan yang pumping. Setelah Bitcoin dapat money flow, berpindahlah ke Ethereum
Ethereum. Kemudian dari Ethereum berpindahlah ke large cap. Large cap ini berarti termasuk seperti misalkan contoh top 10 coin ya, top 20 coins ya, yang istilahnya market capnya tuh masih besar banget teman-teman. Baru kemudian kita ngomongin soal old season. Sehingga clue yang saat ini ditunjukkan oleh market ketika Ethereum sudah mulai mendominasi pergerakan pasar menunjukkan bahwa adanya perpindahan money flow secara jangka pendek. Mungkin kita ngomongin short term, ya market terlalu jenuh dengan Bitcoin yang flat konsolidasi begitu-gitu aja, dan akhirnya ya soon or later altcoins akan dapat money flow juga gitu ya. Nah di sini sebenarnya bisa jadi kesempatan buat teman-teman manfaatkan trading jangka pendek. Jadi once kalian make profits di tradingan kalian di altcoins, maka Anda nantinya bisa mengalokasikan sebagian uang lagi atau profit tersebut untuk kalian kembali melakukan akumulasi pada Bitcoin. Karena in the end, berbicara soal next bull run selalu dimulai dari Bitcoin. Bitcoin akan pumping secara signifikan. Walaupun nanti prosesnya mungkin akan agak-agak ya, teman-teman sorry ya, mungkin akan agak-agak membuat market panik ya dan lain sebagainya, tapi itu semua diciptakan dan harus terjadi agar retail investor itu terflush out terlebih dahulu ya. Flush out tuh maksudnya kayak gimana? Kalian pup di toilet gitu kan, habis selesai pup pencet flush, ya kan, atau kalian flush, gitu. Nah itu supaya retail investor bubar dulu, berkurang dulu, nurunin penumpang, baru kemudian market naik dengan sangat signifikan. Kenapa demikian? Itu perlu terjadi karena mereka butuh lebih banyak order. Ya, di sini kelihatannya area liquidation masih sama di bawah $50.000. Saya pikir long position itu benar-benar banyak yang numpuk di sana dan harus diantisipasi teman-teman ya. Kalau seandainya suatu saat nanti kita ngelihat dia naik, tapi prosesnya nggak smooth ya, which is dia harus fake out dulu di bawah, baru kemudian dia naik, itu udah jangan heran dan jangan kaget. Itu sangat wajar sekali. Justru once Bitcoin breakdown dari area minor support ini, it means ada opportunity untuk kita nambah dengan agresif, gitu, kita transaksi dengan agresif. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangannya teman-teman untuk saat ini. And after kondisi tersebut terjadi, yang penting teman-teman satu hal sih, jangan panik, itu aja ya. Anda harus lihat lagi bigger pictures-nya. What the bigger pictures does tell you, ya kan? Bener nggak tuh kata-katanya teman-teman ya? Apa yang bigger pictures tunjukkan kepada kalian? If price going down only just to create higher low, it means kita akan melihat harga itu nanti mampu untuk create higher high. Gitu saja teman-teman sekalian. Oke, so for now Bitcoin still consolidating. Di dalamnya sebenarnya terbentuk rising wedge, falling wedge pattern. Lalu dia breakout, ada konsolidasi, break dari minor supportnya. Lalu kita ngelihat sekarang dia retest lagi terhadap area support. Every time harga retest di hadap level $50.000, langsung dapat money flow cukup signifikan. Harganya mantul lagi. Di sini pun demikian ya. Kalau kita ngelihat ini adalah area demand yang terbentuk dari breakoutnya Bitcoin setelah dia mampu men-take out area di descending broadening wedge ini ya. Begitu dia break, dia naik ya, di sini ada demand, dan demandnya ini kelihatannya masih ngasih reaction pada market untuk tetap bertahan di dalam range yang amat sangat terbatas ini. Oke, so for now teman-teman, transaksi mungkin hanya bisa dimanfaatkan di altcoin saja, tapi saya juga sangat menyarankan yang untuk teman-teman size down. Kalau bisa jangan terlalu agresif, jangan terlalu mengambil resiko yang besar-besar dulu, sebab Bitcoin suatu saat nanti akan melakukan, menurut saya ya, akan melakukan proses manipulasi yang sangat-sangat jahat. Ya, di momen itu harusnya rata-rata altcoins juga akan terpengaruh, memberikan dampak yang cukup signifikan, breakdown, mungkin fake out, mungkin macam-macam teman-teman, dan in the end itu bisa bikin frustasi buat teman-teman sekalian yang mungkin transaksi apalagi berani dengan menggunakan risk yang besar ya pada momen saat ini. Oke, so for now I think that's gonna be the update for market pada hari ini. Sorry banget teman-teman kalau agak panjang, tapi saya mudah-mudahan bisa menyampaikan semuanya dengan cukup jelas supaya teman-teman bisa dapat semua pemahamannya secara menyeluruh. So, thank you very much guys for watching this video. Don't forget to check out our Telegram. Don't forget to check our description juga. Teman-teman di situ ada beberapa ya informasi-informasi lah ya teman-teman sekalian. And I guess yeah, that's gonna be the update for today. And I'll see you guys again soon di live streaming besok dan di update untuk altcoins pada malam hari ini. God bless semuanya. Cheers and happy Monday guys. Bye bye.